MHz. Bagaimana awal mulanya Katy kemudian kepikiran untuk menekuni UMKM ini? Padahal kita tahu kalau anak muda seusia Katy Gen Z ya. Iya, kalau Gen Z teman-teman Pro 2 tuh menekuni usia ini, padahal kalau kita tuh iya. Seperti apa nih, Kat? Baik Kak, makasih sebelumnya untuk kesempatannya kepada saya ya Kak. Terima kasih ya Kak. Saya ini mulai terjun ke dunia UMKM itu karena saya itu merasa kalau misalnya saya tuh yang seperti tadi Kakak bilang, kalau misalnya Gen Z. Nah, di mana sekarang banyak kesenjangan ya Kak ya. Kalau misalnya beberapa Gen Z tuh selalu bilang kalau misalnya mereka tuh pengennya jadi pegawai negeri atau kantoran. Nah, jadi mereka tuh merasa mungkin gengsi juga ya Kak. Namun entah kenapa saya memiliki tekad yang mengatakan kalau misalnya UMKM, saya terjun ke dunia UMKM itu juga bisa sukses seperti mereka Kak. Dengan awal mulanya itu saya berjualan pisang kembung ini, sampai saya mulai awal jualnya itu di bulan Mei. Oh, bulan Mei. Ya. Terus sampai di bulan Juli ini puji Tuhan customer saya, pelanggan saya itu sudah sampai 200 orang Kak. Wih, luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Berarti itu pelanggan tetapnya Katy sudah ada teman-teman Pro 2 ya. Orang bilang itu fondasi ya, dasarnya tuh sudah ada ya. Tinggal kemudian gencar untuk dipromosikan. Nah Katy, greget awal-awalnya pada saat mulai buka usaha itu apa tantangannya? Tantangan awalnya itu pasti ada ya Kak ya, kayak cari pelanggan. Itu yang paling pertama itu adalah cari pelanggan. Dan yang kedua itu menjaga kepercayaannya pelanggan. Itu yang nomor 2. Namun setelah saya mencari menggunakan sosial media, saya kan jualannya tuh masih by home. Untuk mau taruh outlet di mana-mana itu belum ada kepikiran karena kita masih by home. Tapi mau di rumah pun juga tetap pelanggan cari kita karena mereka sudah begitu merasakan awal merasa yang enak, merasa yang diberikan kepercayaan kita terhadap pelanggan juga. Jadi tantangannya itu ya cari pelanggan dan jaga rasa kepercayaan pelanggan. Jadi ini juga tips dari Katy sebetulnya ya. Kita cari pelanggan dan tetap jaga kepercayaan pelanggan. So teman-teman Pro 2, kita masih akan terus lanjut obrolannya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama kami siang hari ini 082 147 650 422. Setelah yang satu ini kami masih akan kembali. Indonesia, berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi Dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.
Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama oah Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Warung UMKM untuk edisi hari ini 9 Juli 2025. Kita masih bersama dengan Katie Mone, owner dari Pisang Kembung Royal, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi kalian sudah dengarkan tantangan sejauh ini apa ya yang Katie alami mulai dari membuka usaha sampai dengan sekarang. Nah, pernah tidak sih Kat merasa menyerah dengan perjalanan ini, tapi apa yang kemudian buat kamu justru tetap semangat, tetap survive? Oke, baik Kak. Untuk menyerah pasti mungkin ada ya Kak, karena itu tadi kalau misalnya lagi sepi-sepinya kayak mungkin pengaruh cuaca atau apapun itu, jualan kita masih banyak, sedangkan pelanggan sudah tidak ada. Tetapi di sela-sela itu saya belajar untuk bangkit, karena dulu orang tua saya itu pernah juga terjun ke UMKM, dan saya mengikuti mereka itu, saya juga ikut bantu menjualnya itu di SMP. Jadi saya tuh melihat kalau misalnya semangatnya mereka untuk mencari uang untuk kita itu susah. Jadi untuk sekarang, saat sekarang ini kayak untuk menyerah tuh kayak kemarin mama bapak saja tidak menyerah, masa saya harus menyerah? Jadi saya punya semangat tuh patokan sama orang tua saya. Iya. Luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Kadang kita anak memang selalu mencontohkan orang tua ya, karena kita tahu bagaimana perjuangan mereka untuk membesarkan kita, ya mendidik, menyekolahkan kita sampai di titik seperti sekarang ini teman-teman Pro 2. Nah, Kat sampai pada akhirnya memutuskan untuk saya memilihnya pisang nih sebagai ide untuk kamu memulai usaha. Itu dari kenapa, padahal banyak kan yang lain yang sebetulnya bisa dipilih. Iya betul. Saya itu kan dulu pernah kerja di bank kan Kak, 3 tahun. Terus di sela-sela itu sebelum bapak saya meninggal, saya sempat bercerita sama beliau, karena beliau kan biasanya memberi ide-ide apapun itu kalau saya tanya. Jadi saya bilang, ini Pak, kalau misalnya saya pengen buka usaha, apa bahan baku yang paling gampang didapat? Terus dia bilang pisang. Terus mulai dari saat itu saya mulai mengembangkan pikiran saya itu, pisang, tapi saya mau buat lain daripada yang lain. Tidak mau buat pisang goreng yang seperti biasa atau apa, tetapi saya pengen buat yang lebih baik, dan menurut saya itu tuh langka ditemui di kota Ende ini. Jadi saya tuh punya ide itu tuh
muncul juga tersendiri dari orang tua saya dan kemudian satu melihat di media sosial seperti TikTok. Nah itu kan banyak di kota-kota besar. Nah kemarin saya juga baru pulang dari kota-kota. Nah saya tuh coba lihat testi pisang kembung itu, tapi di ND itu belum ada. Jadi saya tuh pengen warga masyarakat ND, mungkin ada yang berdatangan ke ND yang favoritnya pisang kembung atau apa, bisa merasakan yang di ND juga seperti itu. Yang spesialnya apa, Katy, yang coba ditawarkan kepada masyarakat? Untuk saya sendiri jualan pisang itu ada banyak varian dan topping. Variannya itu ada coklat, tiramisu, taro, stroberi sama matcha. Oke. Untuk toppingnya keju, Oreo, Milo sama Choco Chips. Nah, yang paling jadi best sellernya itu coklat keju sama tiramisu Oreo. Coklat keju itu biasanya lebih banyak anak-anak muda karena mereka lebih suka manis, Kak. Ya, padahal mereka sudah manis ya. Kalau yang tiramisu keju itu kebanyakan yang sudah memasuki usia 20-an lebih yang takut rentan, takut kena diabetes. Oke, berarti untuk penjualannya sendiri delivery gitu? Ya, saya yang antar, bisa juga diambil ke rumah. Ya. Oke deh. Untuk alamatnya nih, Kat, biar ini teman-teman di studio nih suka jajan semua nih. Mungkin bisa coba pisang kembung royal dari Katy Mone nih. Di mana, Kat, alamatnya? Untuk alamatnya di Jalan DI Panjaitan di sebelah Gereja Advent, depan Salon Yulia. Yes ya, di sebelahnya tuh langgar sebelah langsung rumah saya. Jadi kalau teman-teman yang di studio belinya di situ, makanya di rumah saya saja ya. Kumpul-kumpul. Oke, baik, Kat. Kalau untuk range harganya biasanya nih kan banyak Kak Irin bertemu dengan beberapa pelaku UMKM juga ya di Kota ND. Kemudian mereka mengeluhkan bahwa masyarakat kita itu lebih menyukai sesuatu yang enak tapi harganya murah, Kat. Nah, betul. itu padahal kan harga ya sesuai lah dengan ya rasa. sama rasanya, Kat. Iya, betul. Oke. Kalau untuk pisang royal kembung ini seperti apa? Untuk pisangnya saya yang original itu 15.000. Nah, untuk yang variannya itu banyak yang rasanya itu dia di 18.000. Untuk yang tambah topping tergantung toppingnya apa, itu bisa sampai dengan 25.000. Tetapi kakak tidak perlu khawatir, namanya saja pisang kembung royal. Itu sudah pasti semuanya dibikin royal. Luar biasa ya. Jadi buat kamu yang suka sama hal-hal yang royal, yang lebih-lebih itulah teman-teman Pro 2, silakan langsung ke pisang kembung royal. Oke, kalau Instagramnya? Untuk Instagramnya pisang kembung ND _. Oh, pisang kembung ND _ teman-teman Pro 2. Baik, kita masih akan lanjut ya. Buat teman-teman yang masih mau bergabung boleh, atau yang di studio juga mau tanya-tanya boleh. Bang Melki juga boleh kalau mau tanya-tanya, mungkin pengen mencicipi seperti apa enaknya pisang kembung royal by Katy Mone. Tetap enjoy terus bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ini tetangga baru di depan kalau mau belum tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih. Sudah suwe. Sudah suka kau ngomel terus nih.
Sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi ini sebentar nih. Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak? Nama kamu siapa? Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak. Nah Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa? Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak. Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktu lah Nak Alex. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Masih bersama saya Trinitas yang masih setia untuk menemani kamu semua di santai siang ini. Dan kita masih bersama dengan Katie Mone ya, yang masih terus temani kamu di studio. Nah Katie, mungkin bisa kasih juga nih siang hari ini tips buat teman-teman Pro 2 yang ingin memulai usaha tanpa adanya perasaan ragu, Kat. Baik Kak, tipsnya dari saya itu jangan pernah ragu dan gengsi. Karena usaha itu pasti ada jatuh bangunnya Kak. Ya. Tapi kita tuh bisa belajar dari situ supaya skill kita tuh bisa semakin banyak dan kita tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan Kak. Teman-teman itu dengar teman-teman Pro 2, jangan malas-malasan ya. Jangan cuma rebahan saja di rumah, scroll TikTok, ya kan ya, Instagram, lihat-lihat quotes hari ini, katakan cinta yang sejujurnya, Nah, Kat, menurut Katie kenapa sih untuk saat ini tuh anak muda perlu belajar untuk memulai usahanya sendiri tanpa harus menunggu adanya perekrutan? Iya, oke. Menurut saya itu yang pertama Kak, menciptakan lapangan kerja. Itu perlu karena memang saat ini banyak ya yang masih nganggur Kak, biar maupun sarjana maupun tamatan SMA juga banyak. Tetapi coba membuka lapangan kerja sendiri itu pasti seru. Yang kedua, bertanggung jawab sama apa yang sudah kita mau lakukan. Dan yang terakhir, kita bisa menikmati hasil kita tuh dengan kita mendapatkan uang itu dari UMKM sendiri. Kita bisa menikmatinya tuh rasanya tuh kayak senang karena itu dari keringat kita sendiri, jeripaya kita sendiri. Jadi kayak lain rasanya Kak kalau misalnya menikmati uang hasil diri sendiri, apalagi yang bekerja langsung bersama dapur gitu Kak. Ini menarik teman-teman Pro 2 ya. Nah, Katie pernah tidak sih ada komentar-komentar negatif ke Katie ya? Kan karena awalnya Katie di bank, kemudian memutuskan untuk sekarang ya kita usaha gitu. Ada tidak sih komentar yang kenapa kau harus memulai UMKM atau memulai usaha lah seperti itu, padahal kan sudah enak tuh di bank dapat uang banyak begitu. Pernah tidak sih ada komentar-komentar seperti itu? Mungkin ada ya Kak ya, karena banyak sih kalau misalnya terkadang kalau misalnya live kan biasanya kan akun-akun fake gitu ya Kak. Gitu. Tetapi tidak maksudnya merugikan saya juga sih Kak, karena saya sempat bilang kalau misalnya cari pengalaman di bank itu memang sangat-sangat ya itu sebagai jadikan pengalaman. Tetapi kalau misalnya kita langsung terjun ke UMKM Kak, itu tuh bisa dengan bisnis jangka panjang karena di bank kan pasti ada pensiunnya, begitu kan Kak. Kalau misalnya UMKM, kapan kita mau pensiun? Kan kita cari uang untuk
hidup, Kak. Jadi menurut saya tidak ada sih kalau misalnya merasa gengsi. Saya sama sekali tidak pernah kalau misalnya saya dari bank lanjut terjun ke dunia UMKM, karena dengan sendirinya karena saya sudah mengikuti perkembangan zaman ya, Kak. Kalau misalnya Gen Z zaman sekarang memang harus kerja di kantoran yang asik, sedangkan saya memilih seperti itu karena saya melihat kedua orang tua saya. Oke, dan banyak juga ya para pelaku UMKM yang sukses menjalani betul. usahanya, teman-teman Pro2, bahkan pendapatannya itu bisa 2-3 kali pendapatan orang kantoran, Betul, Kak. teman-teman Pro2. Jadi jangan selalu melihat dengan sebelah mata, usahakan dua matanya itu selalu dipakai, teman-teman Pro2 ya. Kadang kita hanya menyepelekan yang mungkin kita rasa itu apa itu begitu ya, seperti itu. Jadi jangan pernah, teman-teman Pro2. Nah, Katy, sejauh ini ya perjalanan kamu untuk memulai usaha ini, dukungan dari keluarga itu seperti apa, Kat? Biasanya itu dari kalau saya kan anak bungsu nih, Kak. Kakak-kakak saya jauh kerja kan di rumah sama orang tua sama mama saja. Itu palingan dukungan yang tiap hari yang diberikan sama saya itu kakak-kakak saya sama orang tua saya itu selalu bilang, kamu hebat kalau misalnya Kak ini usahamu besar atau usahamu terkenal, pasti kamu rasa lebih bangga sama dirimu sendiri. Iya, betul, Kak. Berarti support system dari orang-orang terdekat itu penting sekali. Iya, betul, Kak. Oke. Support system dari terlebih keluarga itu terlebih kakak-kakak saya. Teman-teman Pro2. Jadi usahakan untuk mencari mencari circle kita tuh yang positif juga. Iya, betul. Iya, jadi jangan yang toksik lah, teman-teman Pro2, yang mengomentari apa yang kamu jalani dengan sudut pandang mereka. Iya, itu kadang suka begitu, suka kesal. Kenapa kamu harus menilai orang lain dari kacamata dan sudut pandang kamu ya? Tanpa pernah melihat bagaimana kita berjuang, kita berusaha untuk melewati semuanya. Kami masih akan kembali, teman-teman Pro2, tetap enjoy terus. Ginkgo biloba merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Mereka diperkirakan telah ada sejak 270 juta tahun yang lalu. Ginkgo awalnya berasal dari Cina, namun saat ini sudah bisa ditemukan di berbagai tempat seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan Australia. Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 35 meter dan memiliki ciri khas yaitu daunnya yang berbentuk seperti kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati, karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan, dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan. Anak kelas berapa sih kamu? Baru kelas 1 aja sombong banget sih mau lewat sini. Emang siapa yang ngasih lewat sini? Asal kamu tahu aja ya, ini jalan khusus anak kelas 3 aja tahu. Cendelan amat sih jadi junior. Kampungan. Siapa yang nyuruh kamu pergi? Nih, yaudah deh kalau mau pergi, sekalian juga ya balikin mangkok baksonya ke kantin. Oh iya, sekalian juga ya beliin aku air mineral yang ukurannya botol setanggung. Apaan? Lihat-lihat. Buruan sana jalan. Nunggu dikasih uang. Pakai duit kamu aja lah. Hitung-hitungan banget sih sama senior. Idih, nunjak lagi mukanya. Justru push up 100 kali baru tahu deh kamu ya. Wait, hari gini masih hobi ngebully. Nggak lucu tahu. Nekan orang lain nggak bakalan bikin PD kamu lebih baik dari orang yang kamu bully.
Daripada punya kegiatan buruk macam ngebully, mending tenaga sama pikiran kamu pakai tuh buat hal yang bermanfaat dan positif. Masih muda itu buat prestasi, bukan sensasi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Media, teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang ini teman-teman Pro 2. Katy kedepannya tuh punya keinginan tidak, kayak misalnya menambah menu gitu kan. Kadang kan cemilan ya harus ditemani sama minuman. Nah, punya keinginan tidak nih Kat kedepannya? Punya keinginan pasti punya ya Kak ya, untuk menambah minuman atau tambah menu lain itu pasti. Hanya kerja sendiri jadi susah Kak. Jadi mungkin kedepannya mau collab sama keluarga. Ada keluarga yang mungkin yang mau. Jadi mungkin kita bisa membangun bisnis sama-sama. Oke, untuk pengantarannya juga selama ini masih Katy sendiri? Iya, masih saya sendiri Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi kenapa sih Katy kayak cewek-cewek sekarang tuh harus jadi cewek-cewek yang strong, yang independen? Kalau menurut Katy seperti apa? Iya sih Kak, karena janganlah bergantung sama lelaki. Oke, wah cowok-cowok nih ya. Oke, kenapa tuh Kat? Karena supaya kita tidak dianggap remeh kalau misalnya kita tidak bisa kerja atau apapun itu ya. Oke. Karena saya memiliki banyak cerminan seperti keluarga saya itu. Apalagi mama single mom, ketika ditinggal papa dia selalu kuat. Saya tuh selalu mematokan sama diri dia karena dia selalu kuat tanpa ada papa di samping. Jadi mau bagaimanapun saya juga anak bungsu terakhir, cewek sendiri. Jadi saya harus kuat, saya harus jaga orang tua saya. Oke. Jadi walaupun anak cewek tunggal, bungsu lagi no manja-manja ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, ini yang terakhir nih Katy ya. Apa mimpi atau harapan Katy ke depan dari usaha yang saat ini sedang Katy jalani? Oke Kak, untuk harapan saya tuh pengen usaha saya lebih besar lagi, terus banyak cabang di beberapa kabupaten. Nah kemarin itu saya sempat jualan di Nagakeo. Karena dulu kan saya sempat tugas di sana, jadi di sana juga pelanggan saya tidak kalah banyak dengan di sini. Jadi sampai-sampai saya bingung harus jualan di sana atau di sini. Iya, karena di sini juga tanya, di sana juga tanya. Jadi saya pengen buka cabang mungkin di Nagakeo, di Bejawa, di Manggarai juga Kak. Karena banyak dari nasabah-nasabah saya, teman-teman kantor lama saya itu banyak yang menanyakan kalau misalnya pengen belajar resep gini-gini, nanti mau buka dong cabang di sini biar nanti kau yang ownernya kayak gitu. Tapi belum sih ada kepikiran ke sana karena masih fokus untuk di ND dulu. Iya. Berarti memang Katy itu dari dulu hobinya masak juga? Untuk masak tidak sih Kak. Saya tidak pernah masak, hanya buat kue itu saya suka buat kue sama mama. Oke. Iya. Mama jadi juga tidak terlalu pandai masak, yang pandai masak itu bapak. Iya. Jadi kita buatnya kue. Jadi setiap kali mama buat kue atau bapak buat kue saya selalu ikut. Biarpun saya tidak bantu begitu banyak, tetapi apa yang mereka suruh atau apa yang hal-hal kecil tuh pasti saya terlibat. Keren teman-teman Pro 2 ya. Kadang memang belajar itu bisa lewat banyak cara ya. Salah satunya dengan kita melihat, itu juga kita belajar. Oke. Thank you Katy untuk siang hari ini. Iya, makasih juga. Dan buat teman-teman Pro 2 yang ingin kembali mendengarkan obrolan kita bersama dengan Katy Mone, owner dari Pisang Kemung Royal, kamu bisa tonton lagi di channel YouTube RRI Inde. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke teman, pokoknya ke tetangga semuanya, biar makin banyak lagi anak-anak muda yang terdorong ya untuk berani menjalani usaha sendiri, setidaknya menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri. Jangan kemana-mana, saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita untuk warung
Forum UMKM, tapi masih akan terus temani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Used to see black and white, then I looked in your eyes. I never believed in love, but you made me change my mind. The dumbest thing that I did is lose you without a